Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rudi Sagita dengan NPM B1A 023229 dari kelas A pada mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai desain industri. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan. Subjek dalam desain industri pada dasarnya adalah pihak yang memiliki hak atas suatu desain, yaitu pendesain sebagai pencipta atau pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah, baik melalui perjanjian maupun hubungan kerja. Dalam hal desain industri dihasilkan dalam suatu hubungan kerja atau pesanan, maka pada umumnya pihak pemberi kerja atau pemesan yang menjadi pemegang hak, kecuali diperjanjikan lain. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif yang memberikan kewenangan penuh untuk memanfaatkan desain tersebut dalam kegiatan komersial selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Hak tersebut meliputi hak untuk menggunakan sendiri desain industri, melarang pihak lain menggunakan tanpa izin, serta memberikan izin kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi. Selain itu, hak desain industri juga dapat dialihkan kepada pihak lain melalui pewarisan, hibah, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang sah menurut hukum. Pelindungan desain industri. Desain yang dapat dilindungi harus memenuhi syarat. Yang pertama yaitu syarat kebaruan atau novelty, di mana desain harus baru, artinya belum pernah dipublikasikan sebelumnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua yaitu syarat estetika, di mana desain harus memiliki nilai keindahan yang dapat diapresiasi oleh mata manusia. Yang ketiga yaitu dapat diproduksi secara massal, di mana desain harus dapat dibuat secara berulang-ulang melalui proses industri atau kerajinan tangan. Terdapat pula desain yang tidak dapat dilindungi, yang mana yaitu desain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, desain bertentangan dengan ketertiban umum, agama, atau kesusilaan, ciptaan yang termasuk dalam hak cipta, desain yang tidak memenuhi syarat kebaruan, dan desain yang semata-mata ditentukan oleh fungsi teknis. Prosedur pendaftaran desain industri harus meliputi tahapan proses. Yang pertama yaitu pengajuan permohonan, di mana pemohon mengajukan berkas permohonan pendaftaran kepada DJKI secara langsung maupun sistem online. Yang kedua yaitu pemeriksaan administratif, di mana DJKI memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan. Apabila terdapat kekurangan, pemohon diberi waktu umumnya 3 bulan untuk melengkapi. Yang ketiga yaitu tanggal penerimaan, di mana DJKI menetapkan tanggal penerimaan yang menjadi dasar penentuan hak prioritas. Selanjutnya itu pemeriksaan substantif, di mana DJKI melakukan pemeriksaan terhadap syarat kebaruan desain yang dimohonkan. Yang selanjutnya ada pengumuman, diumumkan dalam berita resmi desain industri selama 3 bulan untuk memberi kesempatan pihak lain mengajukan keberatan. Yang terakhir yaitu penerbitan sertifikat. Apabila tidak ada keberatan atau keberatan ditolak, DJKI menerbitkan sertifikat desain industri. Terdapat pelanggaran dalam desain industri. Pelanggaran desain industri terjadi ketika seseorang atau badan hukum tanpa izin dari pemegang hak melakukan tindakan-tindakan yang merupakan hak eksklusif pemegang hak, yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan produk yang menggunakan desain industri yang dilindungi. Unsur-unsur dari pelanggaran desain industri. Yang pertama yaitu ada desain industri yang terdaftar dan masih dalam masa perlindungan, ada perbuatan yang termasuk dalam hak eksklusif pemegang hak, seperti membuat, memakai, menjual, dan lain-lain. Yang ketiga itu perbuatan dilakukan tanpa izin dari pemegang hak, dan yang terakhir perbuatan dilakukan dengan sengaja untuk melakukan pelanggaran pidana. Terdapat upaya hukum. Yang pertama yaitu jalur perdata, di mana pemegang hak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran, penghentian semua tindakan pelanggaran, penyitaan dan pemusnahan produk yang melanggar desain industri, dan yang terakhir yaitu penghentian distribusi produk yang melanggar. Yang kedua ada melalui jalur pidana, di mana pelanggaran desain industri juga merupakan hak pidana berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang termasuk hak eksklusif pemegang hak, dipidana penjara paling lama 4 dan atau denda paling banyak 300 juta. Tindak pidana ini merupakan delik aduan atau klak delik, artinya proses pidana baru dapat dimulai setelah ada pengaduan dari pemegang hak. Yang ketiga yaitu ada mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.
terdapat mediasi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan bantuan mediator yang disepakati kedua belah pihak. Yang kedua ada arbitrase, di mana penyelesaian sengketa oleh arbitrator yang putusannya bersifat final dan mengikat. Dan yang ketiga yaitu negosiasi langsung, di mana penyelesaian sengketa melalui perundingan langsung antara para pihak. Sampai pada kesimpulan, dapat saya simpulkan bahwa desain industri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap tampilan luar suatu produk yang memiliki nilai estetika dan dapat diproduksi secara massal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, perlindungan ini hanya diberikan kepada desain yang bersifat baru dan tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, melarang, melisensikan, dan mengalihkan desain tersebut kepada pihak lain dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal pendaftaran. Dengan demikian, desain industri memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai ekonomi suatu produk, melindungi kreativitas pelaku usaha, serta mendorong persaingan usaha yang sehat dan dalam dunia industri. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang desain industri. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.